Oke, baik teman-teman, kita mulai reboan seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir di diskusi reboan. Malam ini diskusi reboan kita akan membahas kuliner dalam hasanah kebudayaan Indonesia. Adapun malam ini kita kehadiran seorang tokoh yang memang secara akademis beliau memang disiplinnya di ilmu kuliner. Sampai ke karirnya beliau pun sampai ke luar negeri, keluar pulau, itu dalam implementasi kaitan disiplin ilmu beliau di kuliner. Tapi beliau juga bergerak di wilayah kebudayaan, termasuk kayak bagaimana kajian tradisional dalam hal-hal kultural, sehingga bagaimana kita memahami kuliner dari perspektif kebudayaannya. Itu bersama kita sudah ada Raden Uji. Terima kasih Mas Raden Uji. Tepuk tangan buat Raden Uji. Baik teman-teman, sebelum Mas Raden Uji menyampaikan apa yang menjadi perspektif beliau terkait kuliner dalam hasanah kebudayaan Indonesia, saya berikan pengantar bahwa kuliner sebenarnya secara kebudayaan sudah muncul di abad 10, terutama di abad sebelum 10 Masehi, malah abad ke-8, bahwa sudah tercatat di beberapa manuskrip kaitan sejarah Indonesia. Nah, dalam hal ini dulu mulai disebut di abad 8 tersebut, penyebutan dalam kuliner itu adalah boga. Boga sendiri punya pemaknaan makanan yang diberikan sentuhan seni dan kenikmatan. Nah, ini menarik tentang makna boga itu sendiri. Boga, sekali lagi saya ulangi, boga merupakan makanan yang disentuh seni dan kenikmatan. Nah, dari situ variasi tentang kreativitas dan inovasi Indonesia, terutama kaitan masyarakat Indonesia dalam hal ini dengan berbeda kultural, menciptakan hasanah kuliner yang cukup kuat, panjang, luas, dan menjadi salah satu diplomasi terbesar di dalam menyatukan perbedaan yang ada. Kuliner Indonesia terbagi dari dua sumber, satu tradisi yaitu lokal, kedua pengaruh luar. Nah, dalam lokal ini banyak hal-hal yang memang lahir dari inovasi. Salah satu yang menarik dari kekayaan kuliner Indonesia adalah buah dari tadi itu. Karena memahami kuliner sebagai boga yaitu makanan yang diberikan sentuhan seni dan kenikmatan, maka disinilah letak kreativitas dan inovasi masyarakat Indonesia itu sangat nampak dari sejak era masa lalu. Bagaimana satu bahan makanan yang sifatnya alamiah seperti singkong, di Indonesia singkong itu sendiri sebenarnya merupakan bukan produk asli dari tanah yang diciptakan Indonesia, yaitu dari India, singkong. Nah, tetapi singkong di tangan kreativitas dan inovasi Indonesia menjadi puluhan varian makanan. Ini yang membedakan bagaimana kuliner atau boga dalam hal ini punya khasanah berbeda di tangan masyarakat Indonesia. Di mana salah satunya tadi itu contohnya singkong, tiba-tiba tidak dimakan utuh sebagai singkong, tapi tiba-tiba di tangan Indonesia, di tangan masyarakat Indonesia, di tangan boga atau kuliner, singkong menjadi berbagai varian makanan yang disajikan sehingga punya khasanah lebih luas, lebih banyak, dan cukup mampu mendunia dari produk dari atas nama cukup singkong itu saja. Ya, apalagi yang lain-lainnya nanti kita akan bahas lebih. Kurang lebih seperti itu kaitan bagaimana proses kuliner. Ada perdebatan tentang bagaimana penamaan kuliner tradisional dan kuliner modern. Nah, tetapi itu menjadi justru ada salah satu ahli atau sebagai tokoh kebudayaan menyayangkan atau bahkan menyarankan tidak mempetakan tentang kuliner tradisional. Kenapa? Karena kuliner tradisional itu seolah nanti akan buntu dan akan berhenti pada masanya. Nah, penting mengatakan tradisional itu dihilangkan menjadi kuliner Indonesia atau bahkan sekarang lebih banyak Nusantara. Terlepas itu pun saya orang yang lebih sepakat memakai Indonesia. Kenapa? Karena memang Nusantara itu sendiri sudah
juga tidak ada. Pada akhirnya sama juga dengan tradisional itu sendiri. Nah, kuliner itu bertumbuh dengan segala pengaruh, dan satu-satunya sekarang, dulu disebutnya gastronomi, tentang gerakan politik bahwa pentingnya kuliner dalam bentuk diplomasi dan hal-hal yang lainnya, dan menyatukan seluruh elemen perbedaan lewat makanan. Nah, produk-produk yang mendunia tentu saja itu menjadi diplomasi besar. Bagaimana rendang Padang, nasi goreng Indonesia, dan hal-hal yang lainnya, kuliner menjadi alat diplomasi yang menciptakan satu diplomasi hubungan bilateral maupun hubungan internasional dengan berbagai negara. Ini yang menjadi kekuatan, di mana kebudayaan selalu memiliki punya password tertentu, punya energi tertentu untuk menciptakan satu pembendaharaan yang baik dalam menciptakan hubungan yang baik dengan pihak manapun, yang mana dalam hal ini menciptakan hubungan yang manfaat untuk satu sama lain. Dan kuliner merupakan hasanah kebudayaan yang memiliki energi power tanpa disadari. Dia punya kekuatan ekonomi tapi juga punya kekuatan politik. Kurang lebih seperti itu sebagai pengantar bagaimana kuliner dalam hasanah kebudayaan Indonesia. Terima kasih, saya berikan ke Mas Uji untuk menyampaikan materi kaitan kuliner dalam hasanah politik Indonesia, kebudayaan Indonesia. Silakan Mas Uji. Cek tes. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya teman-teman. Menarik sekali Kang Toteng kalau kita bicara soal kuliner. Karena kuliner ini menurut saya ini tetap berkembang seiring waktu dan tidak pernah mati gitu kan. Tapi kalau kita ngomong masalah kuliner, terutama kuliner Indonesia yang kita rasakan hari ini dengan kuliner Indonesia yang kuno tentunya akan sangat berbeda, karena di situ banyak pengaruh-pengaruh asing yang masuk. Tapi kadang juga banyak orang yang tetap menganggap bahwasannya kuliner hari ini adalah sebagian dari kuliner tradisional suatu daerah, ciri khas suatu daerah. Padahal kalau kita lihat itu mungkin hanya sebagian kecil saja bahan atau teknik yang digunakan sehingga disebut sebagai oleh-oleh khas atau makanan khas daerah gitu kan. Misalnya ada lapis kukus Surabaya gitu kan. Kalau kita bilang saat ini ada lapis kukus Surabaya, ada bakpia patok Jogja gitu kan. Lah itu dari segi bahan, dari segi teknik itu mungkin hanya sebagian kecil saja gitu kan. Tapi orang akan menganggap itu bahwasanya oh iki memang panganan teko daerah kono dari situ. Namun kalau kita tilik sejarahnya ya kadang-kadang itu malah nggak ada hubungannya sama sekali sama daerah itu yang dinamai dengan makanan khas itu. Nah, saya teringat waktu saya sekolah dulu di SMK, karena saya dulu di SMK itu diajarin ngenal satu-satu bumbu-bumbu gitu Kang. Rempah-rempah gitu ya. Dan ngenal rempah-rempah itu dari makanan dulu gitu. Jadi disajikan satu makanan, kita disuruh mengurai itu komposisinya, bumbunya dan sebagainya. Lalu setelah itu kita disuruh menunjukkan, di situ sudah disediakan bahan-bahan bumbu-bumbu di situ. Kita disuruh apa sih coba ini makanan ini tolong bumbunya diracik gitu kan. Jadi waktu SMK dulu awal pertama kali masuk di Tata Boga itu seperti itu ujiannya. Nah banyak dari teman-teman yang memang nggak tahu sama sekali, karena kebanyakan orang yang ada di sekitar kita itu kan kalau makan ya makan aja Kang ya. Gak tahu dipikirkan aku ki makan opo sih, iki komposisi ini opo aja sih kira-kira. Nah ternyata pada saat awal masuk SMK di tahun saya dulu kurang lebih 10 tahun yang lalu itu ya seperti itu. Gak tahu kalau hari ini tesnya bagaimana, tapi kalau 10 tahun yang lalu tes untuk masuk sekolah kuliner itu seperti itu. Dan itu memang betul-betul menguji pengetahuan, kepekaan dari seseorang. Enggak hanya si ahli masak, tapi kita sebagai orang yang mengkonsumsi makanan itu juga perlu untuk tahu gitu apa yang kita makan gitu kan. Nah termasuk ini juga sih identitas. Jadi setiap daerah itu mempunyai identitas atau ciri khas berbeda-beda. Baik dari bahan pokok,
teknik pengolahan, terus nama, terus juga rasa gitu kan. Kalau kita ke daerah pesisir gitu kan biasanya rasanya cenderung asin gitu kan, asem asin. Tapi kalau kita agak naik ke tengah-tengah kota gitu kan, ke gunung gitu biasanya rasanya cenderung manis gitu. Nah ini tuh berpengaruh juga terhadap kebiasaan orang-orangnya Kang. Kalau biasanya orang pesisir, orang pinggiran yang suka makanan atau hidangan yang nanu-nanu rasanya, itu emosinya juga nanu-nanu juga Kang. Kayak kita masyarakat Sidoarjo Surabaya ini gitu kan. Kalau kita ke barat, daerah Jogja itu cenderung manis, daerah Solo, Jogja cenderung manis, mereka juga cenderung lebih kalem gitu. Bukan karena apa, kebanyakan gula mereka itu. Sugar rush. Dan apa ya, menurutku bumbu-bumbu yang ada hari ini, yang kita rasakan hari ini memang enggak original punya Indonesia Kang. Banyak yang orang, masakan Indonesia cenderung pedas gitu kan. Kalau orang luar negeri makan makanan Indonesia cenderung pedas karena cabenya banyak. Padahal cabai sendiri itu juga cabai rawit, cabai merah itu juga bukan punya kita kan. Kalau kita punya cabai cabia itu atau cabai Jawa, Lombok Jawa gitu kan. Kalau mbak saya bilang itu bentuknya kayak buah siri tapi lebih besar. Nah itu pedes itu kan rasanya. Kalau cabai itu kan dari Amerika kalau nggak salah, dari Amerika, dari luar Indonesia. Tapi pada akhirnya jadi komoditas dan juga jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi cabai itu. Bahkan hari ini pun cabai milik kita sendiri itu sudah enggak ada, hampir jarang dan orang mungkin enggak akan kenal juga gitu. Dan rasanya kalau kita masak gitu kan jadinya aneh gitu, kita masukkan dalam masakan gitu. Nah ini perlu adanya apa ya menurutku pengenalan kembali rempah-rempah atau bumbu-bumbu Indonesia, masakan-masakan Indonesia. Kita makan rendang yang dulu itu enggak ada ketumbarnya. Ketumbar itu baru masuk ya setelah Spanyol masuk itu baru masuk ketumbar itu di rendang itu. Jadi kalau kita nyoba ketumbar hari ini sama nyoba rendang hari ini sama rendang yang dulu juga pasti beda rasanya. Kalau saya masih ingat Kang juga ini sambal merica. Jadi ibu saya waktu ngandung adik saya itu dibikinkan mbah itu nggak boleh pakai sambal pakai cabai rawit Kang. Karena katanya nggak bagus, pedes buat anaknya. Jadi pakai merica itu, pakai lada. Jahe, lada, sama bawang putih, Cak Su. Jadi enggak sambelnya itu bukan dari cabai merah kayak yang kita sambel-sambel hari ini gitu kan. Dan ternyata setelah saya tanyakan pada guru boga saya, ya memang sambelnya orang Indonesia zaman dulu ya seperti itu. Sambel jahe, sambel merica, bukan sambel yang saat ini ada itu gitu. Bahkan di beberapa tempat sambelnya pun juga nggak pakai itu sambel kecombrang gitu kan. Jadi pedesnya memang dari cabai Jawa itu, dari lada juga, bukan dari cabai yang kita kenal saat ini, cabai merah, cabai rawit, cabai hijau itu. Lah yang bikin saya sedih sebetulnya sebagai seorang yang bergelut di kuliner atau di tata boga, itu orang itu makan, itu makan tok Kang, gak dinikmati, gak ditilii, tidak peka. Nah, itu sedih sih sebetulnya. Kita masak itu mengorbankan semuanya ya, perasaan, mengorbankan waktu, tenaga. Terus kayak mangan langsung dipangan aja. Itu menurutku menyedihkan sekali. Dan kenapa? Enggak juga sih, biasa aja sih. Terus ini juga yang aku sedih hari ini itu makanan yang hari ini tuh FOMO. Porsinya besar-besar, gede-gede. Menurutku itu enggak penting sama sekali sih Kang. Karena Indonesia itu juga terkenal sebagai penghasil sampah makanan terbesar. Iya. Gak tahu ya, apalagi musim Ramadan kayak gini nih. Orang nih FOMO jualan semuanya gitu kan. Gak laku, gak ada yang beli. Itu makanan itu makanya. Itu kan akhirnya
jadi sampah semuanya itu. Nah, dan juga nggak ada pengolahan setelah jadi sampah itu nanti mau dikemanakan gitu kan. FOMO makanan yang porsinya gede-gede, mukbang dan segala macamnya itu. Menurutku itu bukan tradisi kita. Itu bukan tradisi kita. Kalau tradisi kita ya maem sak madya apa sing ning ngene ngarepe ditedo. Gitu kan kalau orang Jawa bilang. Makan secukupnya, apa yang ada di depanmu itulah yang kamu makan dan gitu. Tanduk itu tambah ya kan. Itu. Terus lagi ini kita masuk ke filosofinya ya Kang ya. Orang Indonesia tuh penuh filosofi banget terkait dengan kuliner atau makanan-makanan yang disajikan. Karena ini juga berkenaan dengan upacara tradisi yang ada di Indonesia sebetulnya. Makanan sebagai wujud syukur, sebagai wujud perlambangan dari acara atau upacara suci yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Contohnya nih misalnya ini lagi hamil tiba-tiba terus ini kasih selamatan atau dikasih tanda gitu 3 bulan, 7 bulan. Di mana makanan-makanan itu ada makanan-makanan khusus yang dihidangkan pada saat upacara itu. Tidak hanya itu, di upacara kematian saja ada aturan-aturannya sebetulnya dalam hidangan. Misalnya kalau di Jawa itu kalau kematian itu nggak boleh pakai cabai merah atau nggak boleh makanannya berwarna merah. Kalau bisa pucat warnanya. Misal pakai urap-urap gitu, warnanya pucat gitu Kang. Kalau apem itu di upacara setelah kematiannya gitu. Ini kan di hari H kematiannya gitu kan. Jadi makanan ini tidak hanya dimakan sebetulnya, tapi di situ mengandung nilai-nilai untuk mengingatkan kita, oh kita ini lagi di acara apa sih? Nah ini juga berkenaan dengan tata krama atau etika kita, table manner kita dalam makanan-makanan tersebut gitu kan. Kenapa makanan di hari H kematian itu tidak boleh menggunakan cabai merah, pucat gitu kan. Karena ya di situ lagi berduka, berkabung, bersedih. Jadi makannya juga gak boleh yang enak-enak banget gitu. Karena enak akhirnya kamu lupa, akhirnya geriak-geriak gitu kan. Apa bergembira gitu kan, lali lah ternyata mau mati gitu kan. Gitu. Kalau ada apem itu setelah ini sih, setelah Hindu Buddha sih waktu era Islam itu apem itu. Terus ini juga Kang, kalau memasuki bulan-bulan tertentu di Jawa khususnya, di Indonesia juga di beberapa daerah juga ada sendiri sih. Kalau misalnya bulan Suro gitu kan, ada bubur suro gitu. Makanan khas yang hanya muncul di saat bulan Suro Kang. Namanya bubur suro, di situ bubur ikan. Kenapa ikan dan kenapa munculnya bubur suro? Karena kalau di Islam itu kan pada saat suro itu dianjurkan untuk ngasih makan anak yatim gitu kan. Karena masyarakat Indonesia ini yang artinya banyak terbatas untuk memberikan makanannya, tapi yang diberikan banyak ya dibentuklah bubur oleh akeh. Biar dapat banyak, biar bisa dibagi rata. Itu kalau masuk di bulan Safar itu ada bubur serintil namanya gitu. Betul. Kalau bulan Maulid kita ada ini juga nasi kuning gitu, nasi kuning. Bulan Maulid gitu. Jadi di Indonesia, di Jawa dan beberapa daerah lain di Indonesia juga itu ada makanan-makanan khas yang keluarnya itu pada momen-momen tertentu sebagai pengingat, sebagai penanda bahwasanya kita ini lagi memperingati ini loh gitu. Dengan berbagai macam filosofi yang ada di dalamnya. Banyak sekali kalau kita gali Kang. Apalagi kalau ini juga dan ternyata di beberapa daerah itu ternyata hampir sama juga, mungkin penyebutan namanya itu berbeda. Mungkin itu dulu sih dari saya Kang. Aku juga bingung ini mau ngomong apa lagi. Baik Mas Suji, terima kasih. Yang menarik dari penyampaian Mas Suji tentang yang terakhir tentang bagaimana filosofi kaitan kuliner Indonesia adalah penempatan makanan atau boga, dalam hal ini penciptaan boga, termasuk konsep di dalam boga itu sendiri dijadikan simbol-simbol upacara kaitan penghormatan terhadap peristiwa-peristiwa.
peristiwa kelahiran ada bubur merah, bubur putih, peristiwa kematian ada apa, lalu paskanya, bahkan peristiwa dari kandungan 7 bulanan ada rujak, supaya apa itu variasinya atau gimana filosofinya. Artinya dari bayi masih dalam kandungan, bayi lahir, bayi disunat yang bagi cowok hitan, gusar bagi perempuan, lalu bayi manusia menikah, tumbuh besar, lalu sampai kepada kematian. Bagaimana boga di Indonesia atau kuliner, hasanah kuliner Indonesia dijadikan simbol-simbol untuk penghormatan terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Ini yang mulai tentang filosofinya. Tentu saja masing-masing punya filosofinya tentang penghormatan-penghormatan tersebut. Nah, yang menarik itu bagaimana tentang di Indonesia hasanah kulinernya itu punya penghormatan terhadap peristiwa-peristiwa. Yang saya ingin coba sampaikan lagi adalah bagaimana secara fungsional, Mas Uji, kaitan kuliner ini. Yang pertama itu apa sih secara fungsi? Dia tentu saja makanan. Boga adalah makanan. Maka fungsi utamanya adalah untuk makan dan menghasilkan penghapus rasa lapar. Tapi berikutnya nilai primer yang utama ini tiba-tiba bergeser menjadi satu fashionable kaitan sensasi. Nah, makanya tadi ada mukbang dan segala macam, bahwa makanan atau boga sendiri tidak lagi fungsinya sebagai yang pertama primer, tapi bagaimana sekarang boga menambah hasanah fungsi, yaitu sensasi. Jadi makanan diapa-apakan, kadang ada yang sarkas sindiran besar terhadap kelaparan yang mayoritas di Indonesia, tetapi jangan lupa negara terkonsumtif kaitan kuliner ya Indonesia gitu. Tapi itu juga menariknya adalah dia juga produksi tentang inovasi dan kreativitas kuliner yang tinggi. Karena apa? Ternyata makanan atau boga tidak lagi menjadi, bukan berarti menghilangkan fungsi yang utama, tapi sensasi ini menjadi fungsi yang menjadi dominan. Bahkan sekarang di era sosmed, yang pertama potret dulu ya, bukan memakan dulu. Artinya bagaimana menyampaikan terhadap pabrik keberadaan seseorang, diberikan simbolnya penghormatan apa? Ada makanan di depannya yang sedang ditampilkan. Tapi tulisannya itu quote-quote filosofi. Yang kami sebenarnya ingin menyampaikan bahwa dia sedang makan apa dan di mana. Nah, ini kuliner menjadi sensasi dan juga menjadi passion dan apa ya? Kalau di sosmed itu menjadi satu alat publish pribadi, bahkan untuk alat ria mungkin ya Mas Uji. Kalau boleh aku menambahkan, tapi sebetulnya Kang, jauh sebelum itu di era kerajaan itu banyak prasasti-prasasti juga yang mencatat makanan-makanan itu. Jadinya juga nggak apa-apa juga kalau misalnya hari ini sebelum makan kita foto dulu nih. Karena hari ini kita bisa tahu ada bubur merah, ada bubur putih, ada rujak dari dokumentasi prasasti-prasasti terdahulu itu gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau hari ini kita makan, nggak apa-apa gitu kan. Nah, dalam hal ini tadi menyinggung Mas Uji. Nah, kaitan betapa banyaknya upacara dari proses kuliner itu. Nah, hal-hal yang seperti tadi disampaikan, ternyata dalam sensasi tidak hanya sebagai sifatnya pengejar fashion, tapi juga ada upaya adipekarti ya. Dalam hal ini upaya penghormatan, termasuk bisa jadi tadi foto. Tapi lebih daripada itu, penghormatan itu adalah bentuk kaitan upacara-upacara makan. Nah, sekarang apakah upacara makan ada yang memang langsung makan itu, tetapi upacara-upacara itu sebenarnya secara filosofi punya esensi tinggi. Nah, makan bareng, doa bareng itu yang paling sangat menjadi tradisi dan menjadi moralitas yang diwariskan secara turun-temurun. Tetapi sekarang hal itu, ya ini yang penghormatan itu menggugurkan moralitas yang cukup signifikan sehingga lupa tentang pola-pola tradisi. Saya rasa itu Mas Uji kaitannya bagaimana proses penghormatan itu dan filosofi-filosofi itu selain soal fungsi tadi melawan lapar, tapi juga menghasilkan hal-hal yang memungkinkan tumbuh menjadi penghormatan moralitas dan akar diplomasi tentang lahirnya kebudayaan yang menciptakan kehidupan yang baik dan bersama.
Monggo Mas Nomos dan Nyonya Nomos. Masuk. Ini sama suka kuliner ini, bisa tanya langsung ke Mas Uji ini. Mas Nomos ini raja makan ini. Monggo, Nasuki, monggo masuk. Itu ya sebagai pengantar dari obrolan kami. Monggo teman-teman supaya diskusi kaitan kuliner, silakan bagi teman-teman yang mau masuk diskusi. Nah, ini saya kenalkan Mbak Muni ini dari Adena Media, Mas Uji. Silakan Mbak Muni. Hai. Halo, selamat malam Mas Uji. Ungu-ungu ya. Kayak ubur-ubur ya. Tapi keren, sumpah keren. Malam ini keren, terong ya. Jadi konsepnya terong ya. Ji, mau nanya nih Ji. Persoalan apa? Impor bahan rempah-rempah lah ya, bau atau bahan bumbu masakan itu kan hari ini juga menjadi persoalan ya. Kayak contohnya misalkan bawang putih. Bawang putih dari Cina lebih murah dari punya kita sendiri. Bawang merah dari India lebih murah daripada. Nah, menurut Uji, apakah itu akan berdampak kepada kuliner Indonesia? Itu pertama yang aku ingin tanyakan. Jadi bahan-bahan impor ini apakah punya dampak entah dampak positif atau negatif, saya nggak ngerti. Menurut Uji untuk kuliner Indonesia itu pertama. Kedua, bagaimana dengan pergeseran selera kuliner kita, selera kuliner masyarakat orang Indonesia ini hari ini, ya kan? Lidahnya ini kan sekarang lidah taboki, ya kan, tabokan, ya kan, daripada kalau jangan kan gitu, misalkan di keluargaku misalkan biasanya tuh makanan ada namanya marak, ya, ada semur dan segala macam, itu mungkin sekarang yang kecil-kecil ini, yang Gen Z dan Gen Alpha ini dengan lidah rempah-rempahnya itu nggak terbiasa gitu. Mungkin salah gue juga yang orang tua yang milenial yang tidak membiasakan masakan itu. Apakah juga ada pengaruh tentang persoalan kesibukan kah? Maksudnya gini loh, tanpa disadarin kalau misalkan kayak kita nih yang berada di kota-kota ya, misalnya kota-kota besar. Sekarang nih kalau mau masak masakan Indonesia tuh kan banyak banget bumbunya, dan itu ngurusin bumbu aja tuh bisa 1 jam sendiri tuh, ya kan, marinasi dan segala macam. Akhirnya apakah juga itu menjadi pengaruh ketika anak-anak muda sekarang atau orang tua muda sekarang memilih untuk membuat makanan atau masakan yang lebih cepat. Lebih cepat tuh bukan berarti instan juga ya. Tetapi mungkin ya hari gini spaghetti kan nggak perlu banyak rempah-rempah gitu ya, kayak bikin gitu lah ya misalnya, atau makanan lain lah gitu yang tidak terlalu lama prosesnya. Nah, itu gimana responnya Uji? Terima kasih. Monggo Mas Uji, ada 2 pertanyaan dari Mbak Muni. Yang pertama tadi terkait dengan impor ya, impor pengaruhnya. Jelas berpengaruh, Pok. Itu pengaruh banget sama petani-petani bumbu, rempah dan sayur yang ada di Indonesia. Secara impor lebih murah, harganya di pasaran lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus. Orang-orang belanja di pasar itu pasti akan milih yang impor, dan lokal itu jadi last choice gitu loh, pilihan terakhir, sebagai pilihan terakhir. Lokal enggak juga sih Kang, karena di produk lokal itu kadang-kadang juga mereka enggak ngutamakan kualitas juga gitu loh. Akhirnya ya orang ngapain beli mahal-mahal terus kualitasnya jelek gitu kan. Bawang misalnya, bawang merah di beberapa tempat yang kita punya di Indonesia dari lokal gitu kan, itu biasanya teksturnya masih basah gitu kan, harganya mahal, cepet busuk. Ya orang lebih pilih yang impor. Mereka kering, lebih awet, gede-gede, bersih lagi gitu kan.
Nah ini tuh juga jadi ini juga sih masalah sebetulnya. Ketika orang lebih milih impor otomatis yang lokal nggak laku. Kalau nggak laku petaninya juga akhirnya wis males wis nanam orang nggak laku juga kok. Itu kan. Nah itu akhirnya siklusnya muter gitu aja. Dan aku juga nggak tahu juga nih penyelesaiannya gimana. Tapi untuk aku sendiri kalau masak biasanya ada klasifikasinya. Kalau untuk produksi di luar aku konsumsi pribadi aku cari yang murah tentunya karena urusannya sama profit. Tapi kalau untuk konsumsi tentunya ya aku pilih yang lokalan dengan kualitas yang lebih oke gitu kan. Kalau untuk pergeseran rasa aku kira enggak juga. Kita masyarakat Indonesia itu selalu punya identitas dan ciri khas gitu Pok. Makanan apapun kalau masuk Indonesia selalu berubah rasanya. Adaptasinya selalu gitu. Jadi nggak perlu khawatir sebetulnya. Ah betul. Biasanya sana cuma pakai onion sama garlic gitu kan. Masuklah shallot gitu kan. Ya akhirnya ya gimana lagi. Spaghetti kalau di luar negeri kita makan itu nggak pakai gula, di sini ada penambahan gula keju doang gitu kan. Jadi menurutku nggak ada masalah juga. Toh hari ini juga banyak penyedia bumbu-bumbu atau makanan-makanan yang Indonesia banget, dalam tanda kutip Indonesia banget, yang udah instan gitu kan. Kayak bumbu racik dan sebagainya, makanan-makanan kemasan kaleng yang Indonesia banget gitu kan. Tinggal bagaimana tadi kembali lagi seperti yang Mpok bilang bahwasanya orang tua mengenalkan ke anaknya gimana nih caranya gitu. Sebetulnya bisa sih sesibuk apapun, serumit apapun mengingat teknik dan pembuatan masakan Indonesia ini sebetulnya nenek moyang kita dulu udah mikir nih gimana caranya bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama, untuk waktu yang cepet-cepetan atau gimana udah dipikirin tuh kayak misalnya bikin rendang gitu kan. Supaya gak cepet basi biar bisa disajikan kapan aja gitu kan. Jadikan ikan asin, dijadikan dendeng dan sebagainya. Udah dipikirin tuh sebetulnya gitu kan. Kalau kita bilang cepet-cepetan tinggal kembali lagi ke manusianya. Males gak tuh bikinnya gitu. Kalau sayang sama keluarga ya udah nggak apa-apa, spend aja waktu sehari misalnya di hari libur untuk 1 minggu ke depan gitu. Gitu Pak Muni. Kalau misalkan kayak tadi bahan-bahan dari impor ya. Kalau bahan-bahan dari impor itu ngaruh nggak ya dari kualitas masakan Indonesianya. Misalkan kalau bicara Padang atau masakan apapun lah, kalau pakai bawang bombaynya dari India atau bawangnya dari Cina itu ada perbedaan atau sama aja kalau menurut Uji? Menurutku sih beda ya, jelas beda. Tapi mungkin tipis orang nggak akan notice sih. Tapi aku sendiri itu merasakan perbedaan yang cukup signifikan. Dari aroma misalnya kita menumis bawang putih punya kita gitu kan. Bawang merah punya kita sama bawang merah dari yang impor. Itu pasti terasa gitu kan. Lebih sedep punya kita katanya orang kayak gitu. Makanya aku bilang tadi kalau untuk produksi jumlah banyak. Aku biasanya pakai yang impor karena aku ngejar cost dan profitnya. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi ya aku pakai yang lokalan gitu. Karena ngejar taste-nya gitu. Tambahan untuk kaitan transformasi kaitan rempah. Yang menarik di kuliner Indonesia itu identifikasinya tidak bisa diganti. Itu penting kita pahami tidak diganti. Contoh gini. Saya pernah rawon dimasak di Sunda, kesulitan menemukan kluwek. Dan itu tidak bisa. Rendang mau dimasak di beberapa negeri tetap dia membawa bumbu yang asli rempah itu. Dan itu yang menarik. Hebatnya Indonesia itu nah ini ya. Tadi Mas Uji menyampaikan nenek moyang kita itu sudah mempertimbangkan bagaimana tidak basi dan segala macam. Justru malah kedatangan rempah-rempah bumbu-bumbu modern yang dimana itu impor, justru malah tidak merusak kapasitas yang sudah dipikirkan nenek moyang. Kayak nenek saya dulu, terus lagi ke ibu saya, bahkan sekarang kakak saya itu masih punya pola makanan yang tadi itu selalu punya recycle cara untuk
mendaur ulang kembali makanan, bahkan tinggal basi jadi apa sampai tidak ada yang terbuang menjadi polusi makanan tadi itu atau sampah makanan tadi itu. Itu yang menarik, itu yang kita tidak pernah kaji itu. Tapi yang pertama mungkin saya ingin membahas dulu dari Pomun, itu menarik kaitan impor, bagaimana pola rempah dan segala macam, sementara harga Mas Uji bilang mutu kualitasnya kalah dan segala macam. Ini yang disebut tentang politik pangan satu negara. Di Indonesia, contoh misalnya ketika sedang isu pangan di tahun 60-an, Soekarno membuat Mustika Rasa. Itu sebenarnya bagaimana kita sedang krisis pangan. Nah, untuk menciptakan daulat pangan, dia menciptakan satu terobosan, menciptakan Mustika Rasa itu, bahwa ada banyak makanan yang mampu diciptakan oleh Indonesia dengan sedemikian rupa. Nah, baik lagi, negara ini berperan di dalam politik pangan. Nah, kaitan impor tadi itu contoh betapa kita tidak punya aturan selektivitas tentang rempah-rempah impor yang akhirnya membunuh para petani, kata Mas Uji. Saya katakan membunuh karena memang gulung tikar, minimal belum gulung tikar pun tidak ada atau nyaris sedikit generasi petani yang anaknya inginkan jadi bapaknya sebagai petani, ataupun bapaknya tidak mau anaknya jadi petani. Bayangkan dua-dua bertolak belakang, sehingga estafet pangan ini suatu masa akan kesulitan. Indonesia dengan negara tropis di mana tanahnya dikenal sebagai salah satu surganya dunia, kaitan dunia pertanian, tapi terancam krisis pangan. Salah satu yang membuat ancaman tersebut besar adalah karena negara gagal menciptakan hukum yang mampu memfilter tentang impor rempah. Nah, yang akhirnya sekarang bergeser itu adalah bagaimana impor itu, ya kasus-kasus korupsi salah satu di pangan itu adalah terjadi bagaimana memang negara-negara luar berani menekel harga dengan kualitas yang baik. Tetapi kualitas itu sifatnya karbitan kalau bahasa teman-teman mengatakan. Kenapa? Karena memang dia bersih segalanya tapi memakai unsur kimia. Tidak natural secara fungsi sebagai rempah-rempah. Nah, sementara para petani yang di kita memang natural, termasuk kotornya pun belum terasa. Nah, ada dua nih sebagai solusi, sebagai rekomendasi. Satu, harus ada hukum penolakan terhadap impor rempah supaya tidak membunuh. Kedua, peningkatan kualitas petani. Nah, negara ini yang harus punya kemampuan itu. Kita nggak bisa berharap pada petani untuk meningkatkan kualitas. Laku ae ora terus dipaksa harus meningkatkan kualitas. Untuk makan saja udah dia tidak cukup dari hasil petaninya. Belum lagi saya mengalami sebagai keluarga tani itu adalah ketika gagal panen tanahnya sewa, wah itu hancur. Jadi sewa nggak kebayar, panen gagal, tidak terjual, tidak kembali, akhirnya harus jual rumah. Akhirnya para petani tidak punya rumah, tidak punya sawah, tidak punya rumah, dan tidak punya aktivitas. Itu hal yang paling sangat disayangkan di dalam membahas kuliner kebudayaan Indonesia. Kita masuk di dalam hegemoni kebudayaan tentang kuliner itu, tapi kita lupa sumber kuliner itu tentang rempah-rempah, para sumbernya yaitu petani, nelayan, yang bagaimana setiap malam dia menjudikan nyawanya di tengah lautan demi memperkaya khazanah kuliner. Itu gagal menjadi prioritas sebagai orang-orang yang layak dimuliakan oleh negara. Ini tidak bermaksud untuk menyalahkan negara, tetapi ini peran negara yang gagal menciptakan ekosistem yang baik di dalam ekonomi pangan. Padahal sumber utama itu ada di situ. Bayangkan kalau tidak adanya impor, apakah kekurangan? Tidak. Kita sudah terbukti pernah menjadi negara yang tidak mengimpor rempah otomatis segala macam. Nah, tetapi kita mengimpor bibit atau ide. Contoh apa? Menanam singkong. Terus apalagi banyak hal-hal yang memang kita secara idenya. Bagaimana dulu tadi Mas Uji ketumbar dari ketika VOC datang ya. Membawa, tapi konsep menanamnya bukan produk jadinya. Yang lucu sekarang kebalik. Contoh, bahwa bibit-bibit ikan di lautan sekarang bahkan kita yang jual. Setelah jadi lagi kita yang beli konsumsinya. Itu menarik. Contoh ya, kepiting dan segala macam dari bibit sudah diekspor. Jadi kita sudah terlalu dini ingin untung, lalu dari kekayaan alam yang ada kita jual. Dan lucunya pembeli itu ada perjanjian, ternyata boleh teman-teman cek. Ada beberapa negara yang mengimpor ke kita bibit-bibit makanan laut maupun rempah-rempah. Bibit loh itu.
Setelah jadi mereka itu punya perjanjian. Nanti kalau aku udah menjadi kemasan, dijual lagi ke kita. Oh, tambah gila. Jadi teman-teman bahwa sekelumit tentang siklus korupsi di dalam pangan itu, luar biasa. Tentu saja itu baru apa yang sifatnya rempah-rempah. Belum lagi hewan. Kita pernah tahu sapi kurban kita, bahkan pernah ada menteri terjebak pada korupsi sapi. Menteri agama lagi. Ini kacau ini. Pokoknya ada oknum lambe ini. Nah, terjadi itu sapi loh, belum lagi ikan. Ya, artinya bagaimana salah satu menteri ekonomi kita terjebak kepada korupsinya ikan gitu. Bagaimana penjual itu terjadi teman-teman. Yang lucunya kita negara yang mengimpor setelah jadi banyak. Itu terjadi. Jadi Muni yang tadi itu kaitan rempah-rempah itu sekelumitnya panjang dan itu masuk ke ranah geopolitik pangan khususnya itu. Dan itu harus negara. Bagaimana cara negara menciptakan hukum? Gak ada cara lain karena hanya hukum yang bisa mengubah seluruh aktivitas masyarakat. Karena hukum itu bersifat pasti. Dan Indonesia sebagai negara hukum, di pasal 1 Indonesia adalah negara hukum. Maka otomatis supremasi kita adalah hukum. Sebelum ada hukumnya itu terjadi, tidak akan ada perbaikan di dalam pangan maupun pertanian Indonesia. Kenapa ke pertanian? Dari pangan ke pertanian? Karena sumbernya dia pertanian dan nelayan. Itu mungkin Pak Muni. Artinya bahwa siapa yang bertanggung jawab atau segala macam terjadi seperti ini, chaos dalam itu. Kata Mas Uji, ini gak terasa memang. Tapi bagi yang dia merasakan, ini terasa kok. Tiba-tiba banyak penyakit-penyakit yang unsurnya kimia, kita tidak tahu. Sementara kita bisa ukur statistik kematian Indonesia per 100 tahun, artinya satu abad, usia kematian Indonesia itu mayoritas selalu di bawah 60. Nah, padahal 100 tahun sebelumnya, sebelum masuk abad sebelum ini, kematian Indonesia itu di atas 60. Artinya kematian Indonesia sampai ada 90, 100 tahun. Artinya jangan lupa bahwa itu kita tidak bisa secara ilmu kedokteran atau secara medis tidak bisa kita menyalahkan soal kematian ono sing transendental, ono sing ngatur. Iya, tetapi medis itu juga berperan. Salah satu medis itu adalah secara biologis ada asupan yang namanya ekosistem tubuh manusia. Apa yang kita konsumsi maka itu yang bereaksi. Sampai ke dari masuk sampai ke keluar, dan itu secara sistem Tuhan sudah memberikan kenikmatan itu kepada orang Indonesia dengan tropisnya yang sedemikian rupa. Jadi orang Indonesia buyut kita mungkin usianya 100 lebih bahkan ada. Nah, karena memang asupan gizinya orang seperti itu. Ini yang harus dipikirkan, atau memang kita dipaksa supaya semakin sedikit terlalu banyak orang Indonesia, 270 juta itu terlalu banyak. Dibikin mati aja lah. Jadi makanannya atau memang betul saya tidak tahu, kurang lebih seperti itulah Pak Muni. Jadi itu saya rasa bukan orang-orang seperti Mas Uji yang harus bersolusi, tetapi negara. Dan itu dosa besar negara karena tidak memfilterisasi kaitan hajatan orang banyak termasuk petani dan nelayan. Petani yang sudah tumbuh besar menciptakan satu produk-produk makanan yang menjadi bahan makanan, ataupun nelayan yang sudah mempertaruhkan nyawanya, tetapi terkadang dia hanya satu malam dapat 60.000, 70.000, padahal setiap malam dia menerjang angin laut dan kemungkinan mati diterjang lautan. Itu Pak Muni. Kang boleh sedikit nambahin ya. Menarik tadi Kang Toteng bilang apa ya istilahnya umurnya matinya lebih cepat nih gitu. Nah padahal kalau kita melihat teknik masak orang Indonesia, teknik nenek moyang kita, ini yang paling aku heran dan juga gimana bingung juga ya. Kemarin ketika minyak goreng mahal nih Kang dan langka, orang-orang itu marah semuanya. Bingung nih mau produksi, mau goreng-goreng ini bingung. Padahal menu makanan kita itu sebetulnya nggak ada yang digoreng Kang. Enggak, ini serius. Kenapa orang-orang kok bisa gitu ya? Iya, padahal nggak digoreng pun juga enak kok. Kita punya pepes, kita punya masakan-masakan lain yang oh jangan makan gulai nanti kolesterol. Ya justru karena minyak goreng itu yang kolesterol, gulainya mah enggak, santannya mah enggak apa-apa gitu kan. Jadi aku bingung juga gitu. Pemerintah juga pada akhirnya
apa ngikutin maunya masyarakat kan, akhirnya ya udahlah tak bantu gitu. Tapi yang lucu kemauan masyarakat diciptakan oleh pemerintah. Diciptakan oleh pemerintah gitu ya Kang ya. Itu kata teman saya dari Pemret Adrena. Oh iya. Oke, siap. Padahal yang nggak digoreng itu seger. Aku nggak mendukung siapa-siapa, cuman aku sendiri kenapa sih padahal kenikmatan di luar gorengan itu enak juga loh gitu. Wah ini puasa-puasa ini juga kalau polo pendem. Puasa-puasa ini takjilnya malah gorengan. Wajib banget gak sih itu kalau iya. Itu. Oke, makasih Kang. Baik Pak Suji. Dan satu lagi dari Pak Muni kaitan selera instan. Ini menarik menjadi Pak Muni bahwa ini apa bermaksud lagi saya geser ke dalam hasanah politik karena tetap kalau bicara kebudayaan tetap bicara politik juga. Ada satu peranan besar tentang penciptaan hal-hal kesibukan terutama ibu-ibu. Jadi kesempatan yang salah satu ini quote terbesar di dunia saat itu untuk memajukan sebuah negara sibukkan ibu-ibunya gitu sehingga tidak punya waktu tuh dan segala macam. Dan sialnya selalu Panorama bayangkan di seluruh pabrik Indonesia lihatlah jumlah karyawannya perempuan, jumlah PHK-nya laki-laki yang terbanyak. Dan bahkan sekarang di perkuliahan di beberapa kelas mayoritas perempuan, segala macam itu tinggi. Wah ini tentang kemajuan feminisme. Saya tidak ingin melihat itu silakan. Angle itu, tapi saya ingin melihat angle betapa seorang atau manusia yang memang secara takdir nanti dia akan melahirkan, akan merawat, yang tugasnya sedemikian rupa, dia diberikan keharusan untuk memasuki fase yang dia tidak punya lagi melakukan fase-fase kewajiban yang utama. Tugas seorang ibu contoh misalnya, sekarang tiba-tiba si ibu lupa cara bagaimana mendidik anaknya. Berjarak dengan anaknya, bahkan ngobrol dengan anaknya, tidak punya kemampuan itu. Dia lebih canggih di dalam membahas bagaimana produksi tugas dari pabriknya, ibu-ibu. Sementara dia lupa bagaimana cara mendidik anaknya. Laki-laki akhirnya sekarang lebih banyak berwirausaha. Perempuan yang bekerja, berwirausaha, yo kono kadang ada nasibnya, lebih banyak bangkrutnya sih. Padahal sedemikian rupa biasanya kalau secara mayoritas yang punya kemampuan itu artinya multisense ya. Perempuan itu ditakdirkan punya keajaiban, dia itu multi melakukan satu tindakan sambil melakukan varian tindakan lainnya. Sambil memasak dia bisa sambil nyuci, dia bisa sambil ngurus anak dan hal segala macam. Dan itu modal utama seorang wirausaha. Lelaki dia lebih fokus dari perempuan, tapi hanya mampu kemungkinan kecenderungan secara psikologis mengerjakan satu tindakan. Maka sebenarnya kalau untuk karyawan pabrik sebenarnya cenderung laki-laki. Tapi sekarang kebalik karena kesempatan kerja, artinya lapangan kerja diperbesar untuk perempuan itu mayoritas. Nah sementara perempuan, laki-laki karena kesempatannya semakin kecil, akhirnya geser kebanyakan laki-laki yang berwira. Modalnya dari gaji perempuan yang bekerja. Anaknya empu siapa sing ngurus. Karena apa yang jelas jasa penitipan anak semakin laku dan semakin banyak. Itu artinya sudah banyak orang tua yang tidak mampu mengurus anaknya. Itu penting jadi. Tetapi apakah salah mereka? Tidak. Memang keadaan ini tanpa disadari itu diciptakan untuk menghasilkan moralitas yang sangat menurun dan akhirnya balik kepada bahasan kuliner tadi, instan itu. Apa salah instan itu? Hal-hal yang apakah salah nggak kata Pak Muni tadi itu? Jadi memilih bumbu-bumbu instan dan segala macam. Ya memang tidak salah, tetapi kesalahan. Kenapa? Karena kesalahan itu menjadi kebenaran yang sudah dimaklumi dan tidak disadari bahwa itu adalah sebenarnya kesalahan. Keinstanan tadi bahwa nenek moyang kita pernah sampai 1 minggu dan segala macam. Tapi itu tidak mudah, apalagi zaman semakin kuat dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Kalau udah ngomong pragmatis, yang instan yang menang. Dan kalau ngomong instan-instanan tanpa proses ya, without proses itu adalah pasti negara luar yang jago. Kita itu selalu punya ada jangankan prosesnya. Sebelumnya aja dapurnya ada upacaranya dulu, proses segala macam, jampe dulu segala macam. Wah kelamaan. Nah itu diset lah para importer dari luar negeri untuk menciptakan pasar Indonesia. Inilah yang simple. Sialnya kita terjebak ke dalam itu. Itu mungkin pemunyi tambahannya. Monggo. Yang lain, silakan Mas Seno. Oke, sebelumnya perkenalan, nama saya Seno. Yang mau saya bahas sih karena mengetahui
Mas Uji sendiri kan sudah berpengalaman di bidang kuliner selama 10 tahun lebih kan ya. Nah, yang mau saya bahas sama Mas Uji itu terkait tadi kan sempat menyinggung food waste di awal. Itu terkait bahwasannya ancaman sampah makanan di Indonesia itu semakin tinggi, ya kan, dari tahun 2021. Nah, kalau dilihat dari tipikal sampah makanan itu ada 2, yaitu sisa makanan akibat penyajian yang berlimpah akibat budaya berlebihan dari masyarakat atau yang disebut leftover, dan sisa makanan yang terjadi akibat kesalahan perencanaan dan manajemen baik yang masih layak dikonsumsi ataupun tidak. Nah, itu bagaimana tanggapan Mas Uji terkait itu? Terlepas dari bagaimana kita penyajian ketika di plating itu sih. Angel. Tapi nggak angel juga sih Jenab. Aturan makan itu sebetulnya sudah ada, baik dari cara kita menyajikan untuk dimakan, terus urutan-urutan makanan yang disajikan sebetulnya sudah ada. Namun untuk saat ini semua itu sudah diterobos, sudah hilang gitu aja kan. Kalau ini juga contoh misalnya salad itu sudah jelas dari tahun ke tahun. Dari dulu salad itu sebagai hidangan pembuka dengan porsi yang cukup kecil. Tapi hari ini salad di Indonesia ya kan dengan betul porsinya jumbo, dimakan sendirian, berdiri sendiri tuh. Jadi makanan sepinggan. Betul. Saladnya mayonesnya campur kental manis, campur coklat, campur keju, campur jelly gitu. Nah itu. Berhasil boros. Dengan porsi yang jumbo itu Mas akhirnya enggak kemakan. Nah itu juga industri makanan saat ini yang sebetulnya saya prihatin dengan kondisi yang ada. Bakso segede bola basket. Nah apa yo habis kira-kira kan gitu kan. Hanya untuk wah gitu kan. Hanya untuk. Nah padahal kalau kita lihat zaman dulu banget. Kita kembali ke nenek moyang kita. Nasi tumpeng yang disajikan itu fungsinya untuk dimakan bersama-sama. Dengan porsi yang sudah ditakar. Ada ukurannya gitu kan. Dan yang dibawa pulang pun juga ada ukurannya. Oh iki ben cukup wong sak omah gitu kan. Dengan makanan seperti itu. Namun untuk saat ini ya akhirnya untuk memenuhi hasrat, memenuhi fashion makanan tadi itu, memenuhi nafsu untuk foto-foto, betul itu. Nah itu akhirnya sampah-sampah makanannya itu jadi semakin banyak gitu kan. Penyajian sampah makanan akibat pengolahan yang kurang tepat. Saya kira enggak juga sih. Kalau untuk penyimpanan di Indonesia ini kebetulan saya juga pernah magang di beberapa hotel. Ada di Hotel Mojopahit, ada juga di Hotel Juanda dulu. Itu untuk penyimpanan makanannya saya kira sudah oke gitu kan. Namun kadang itu yang jadi masalah adalah di customernya. Mereka hanya pesan makanan nggak dimakan gitu. Bukan karena nggak enak tapi karena udah kekenyangan gitu kan. Bukan karena nggak enak tapi karena di hotel aku semakan. Formalitas toh betul gitu kan. Kang Toteng juga gitu. Padahal gak enak makanan kalau perut kita lapar tetap enak rasanya. Tetap enak gitu kan. Nah terus FOMO tadi itu sih Mas. Menurutku orang-orang Indonesia ini suka banget. Dan akan menjadi merasa paling hebat dan merasa bangga ketika bisa mengikuti tren itu. Makan pizza yang sak meter. Please gak muat wetengmu iku sak meter. Iku jelas gak muat gitu loh. Dan akhirnya disimpan di kulkas gitu. 2-3 hari buang gitu. Ya gimana nggak apa-apa itu uang kamu belanja pakai uangmu dan industri tetap berjalan, industri jual beli. Saya suka banget ketika ada orang yang beli makanan saya banyak.
Tapi saya juga kadang-kadang mikir, iku digawe apa ya wong iku tuku panganan sakmono kae, iku mau dibawa kemana gitu kan ya. Nah, di beberapa tempat di luar negeri itu sudah ada jasa untuk pick up sisa makanan yang layak makan dan didistribusikan. Sayangnya di Indonesia untuk makanan sendiri aja dibawa pulang karyawan nggak boleh. Balik lagi itu juga karena SDM masyarakat Indonesia wes dikei free. Ini pengalaman saya ditol mana betul. Dikasih free ditol mana gitu kan. Jiwa-jiwa miskinnya itu loh nggak bisa hilang gitu. Jadi kayak iki kudu untung mana kita tol murah-murah gak apa-apa wis. Akhirnya ketika ada keracunan makanan atau makanan basi yang nggak layak dimakan orang lain, akhirnya brand yang ini yang mendapatkan itulah. Itu loh perlunya edukasi sejak dini. Makanya wis tojo pesen akeh, pesen titik dinikmati ngono loh. Makanan itu pelan-pelan gitu. Gitu sih menurut saya Kang. Boleh. Monggo. Asik nih. Apa soal food apa tadi? Waste. Pokoknya limbah makanan lah ya. Nah, limbah makanan nih sebenarnya juga persoalan perilaku masyarakat kita ya, yang mungkin kalau kita bicara limbah kita nggak bisa kalau kita mau membangun kesadaran untuk aware mengenai limbah makanan, kita perlu balik ke perilaku diri kita sendiri dulu. Kita udah belum ya peduli dengan yaitu tadi, bukan berapa uang yang harus kita keluarkan, tetapi perlu nggak kita makan sebanyak ini, kan gitu ya. Padahal satu hari itu 3 kali kita makan, ya kan. Insya Allah nggak bakal kelaparan lah kalau satu hari 3 kali makan, ya kan. Sampai sekali makan tuh harus banyak sekali kan. Nah ini juga menarik. Pertama-tama contoh, ini nggak maksud buka ini ya, tapi ini menurutku ngaruh di apa? Bukan, ini menarik karena dulu gue pernah bertanya, gue selalu nanya kenapa, terutama laki gue ya awal-awal nih, kok dia selalu menyisakan makanan dan minuman. Jadi minuman nih, kopi, terutama kopi nih segini nih, udah nggak diminum. Terus makanan nih tinggal tempe, tinggal seuprit, tuh dia nggak makan. Padahal kan tinggal masuk ke mulut selesai. Sekali, 2 kali, berkali-kali gue lihat nih kenapa ya. Akhirnya gue tanya, kenapa sih kamu kok selalu menyisakan itu, kenapa? Gue pengen tahu. Karena awal-awal baru menikah kan. Iya nggak tahu ya, ini kayaknya kebiasaan dari kecil aku. Karena aku dulu suka nonton TV. Nonton TV itu selalu adegannya makanan gak dihabisin. Dia pikir itulah yang benar. Itu kebawa sampai dia usia tua. Jadi jangan menganggap enteng itu sebenarnya ternyata. Jadi TV itu kan juga mengedukasi masyarakat dengan secara visual, dan itu ternyata tertanam dari anak-anak sampai dia ke dewasa, jadi menjadi sebuah kebiasaan gitu loh. Jadi awalnya lama ya dia berubah itu lama. Jadi harus aku ingetin, minum dong kopi. Itu menjadi perdebatan setiap hari. Karena dia harus mengubah kebiasaan dari kecil. Karena menurut dia, kayaknya kalau orang kaya tuh kalau makan gak dihabisin. Iya, jadi mikir gitu. Jadi tapi perhatiin deh, gue kemana pun kalau gue pergi ke tempat makan umum, yang gue bingungin tuh makanan enak-enak kenapa nggak habis. Nah itu dia, itu pertanyaan besar, kenapa nggak dibawa pulang, kenapa nggak dibungkus setengah itu atau lo kasih ke orang whatever lah ya. Tapi mungkin itu menjadi gengsi juga ketika menjadi panutan TV itu ya. Yang kalau lo kayak lo makan di hotel ya, lo jangan makan dihabisin dong, malu dong ya kan, lo pakai gaun tapi makannya piring bersih gitu loh. Nah ini kan berarti ngomongin soal limbah itu juga kita banyak tuh ngebahas itu soal perilaku masyarakat, perilaku individu, terus belum lagi pengaruh dari televisi, pengaruh dari iklan dan segala macam. Nah mungkin
Mungkin itu menarik untuk kita bakal maju lagi ke diskusi-diskusi yang lebih berkembang. Oke, thank you. Apa ya kamu mau balas? Ya gak maksud ya. Aku gak maksud. Klarifikasi. Ini ono soal aspek budaya dan tradisi. Jadi ada yang belum selesai apa yang dikatakan Pak Muli, ya kan? Ketika kenapa selalu menyisakan itu? Karena dari kecil selain nonton TV, Pak ya. Selain nonton TV, aku kan berada di lingkup keluarga waktu itu, keluarga kejawen nih khususnya. Keluarga kejawen itu punya kepercayaan, tradisi yang kuat banget. Sampai waktu kecil tertanam sampai gak sadar ketika besar itu tak lakukan. Walaupun itu sajane mubazir menurut coro dia. Aku harusnya beradaptasi karena bojoku kan Islam. Aku ini diruat ngono. Tapi ngene, ada salah satu kepercayaan yang tertanam waktu kecil waktu itu lek jarene eyang guruku waktu ngomong ngene. Engko si sono titik le, gawe sedekah bumi. Nah, kayak ngono. Ya. Nah, itu kepercayaan kuno ya. Mungkin itu terbawa. Tapi enggak begini, aku melihat dari soal kuliner ya. Kuliner ini kan spektrumnya luas. Kita bisa ngomong kuliner itu untuk cita rasa atau untuk bertahan hidup, ya kan? Ketika di satu gejolak maksudnya gejolak politik yang terjadi waktu itu, kita terpaksa harus makan genjer-genjer karena waktu itu, ya kan, untuk bertahan hidup, ya kan? Jadi kita itu diwajibkan untuk memberikan rasa atau sentuhan rasa, memberikan sugesti kita bahwa ya ini makanan untuk bertahan hidup, ngono kan? Terus ada lagi di sisi lain, di dimensi lain, kerajaan-kerajaan membuat satu kayak semacam rumusan makanan sehingga makanan iki wis terklasifikasi bahwa iki adalah makanan tradisional sing sifatnya eksklusif. Contoh kayak nasi uduk. Yang aku tahu nasi uduk itu berawal dari Mataram, ya kan, Mataram kuno. Waktu itu karena teralkulturasi dari Pangeran Diponegoro. Waktu itu Pangeran Diponegoro itu mengapresiasi olahan makanan gaya Turki. Ya kan, gaya Turki. Nasi dulu itu nasi mandi dulu Mbak Sian. Nasi mandi tapi diolah mana wong Jawa karena wong Jawa gak duwe nasi mandi. Gawe beras biasa, digawelah nasi wudu jenenge. Duduk nasi uduk karena ilate kene, ilat ordinary people ngene gak dhewe ngene iki. Yus uduk ngono kan, uduk angel menyebut wudu ngono Mas. Nasi uduk ngono kan. Akhirnya diserap oleh banyak masyarakat, disebarluaskan menjadi makanan-makanan yang umum lazimnya. Padahal makanan-makanan itu olahannya sangat sakral, eksklusif ngono kan. Ukepane sakmene, temperature sakmene, terus nglebokno segone yo sakmene. Lah kayak ngono. Lah sing terjadi sekarang adalah fenomena urban. Lek aku iki sebagai manusia urban ya, melihat makanan iku ya mau apapun sing mau ngarep panganan iku panganan ngono kan. Lek cara aku rewel katakanlah aku terlalu tester dalam artian kan. Wah iki ketokane mah iki bawange kurang apa dikaplok aku ngono. Kok iku wis panganan. Ya wis panganan wis gak usah kakek cangkem ngono wis iki panganan ngono kan. Lah kan gak iso aku menjelaskan bahwa iya kan. Tapi, Cak, sorry tak potong. Iya. Tapi bukan sebagai komentator ya artinya kita peka, tapi bukan sebagai komentator gitu loh. Artinya kita jadi komentator, yo ngapain gitu kan? Kita peka, kita tahu apa yang kita makan, kita hayati, kita ditelaah gitu. Tapi bukan untuk diutarakan, bukan dievaluasi, bukan sebagai komentator. Cuman kan karena aku itu terhegemoni yo ambek cita rasa yo kan, cita rasa. Sedangkan kan orang menjunjung tinggi bahwa kuliner itu gak cuman dia itu setara dengan heritage yo, peninggalan sejarah sebenarnya kan yo. Bahkan peninggalan sejarah sing sifatnya iso entek ngono. Iso entek tapi dilestarikan akhirnya sampai turun menurun. Lah saiki sing terjadi adalah anakku tak takoni yo. Makanan tradisional, kan. Sebutkan satu makanan tradisional. Apa jawabannya? Ndok. Telur, ya kan. Iku kesalahanku, kesalahan ya mungkin di sisi lain aku tidak bisa mengenakan bahwa karena terlalu urban ya. Oke, ngomong ini, makanan tradisional. Oke, telur bisa dijadikan bahan pokok dari makanan tradisional. Misalnya bisa ditradisionalkan ketika kita melihat ya kita melihat kayak
yo tahu tek-tek ngono kan. Tahu tek-tek menjadi makanan tradisional olahannya telur ngono kan. Terus ono maneh mah kerak telur ya kan. Ya kan itu kan menjadi olahan tradisional. Bukan berarti makanan tradisional itu cuma berhenti pada telur ngono kan. Itu bahan. Sama ayam ngono kan. Makanya itu. Sing aku tanya ya, Mas. Ini pertanyaan umum ya, pertanyaan general ya. Kuliner itu berada di posisi mana? Maksudnya kita itu lebih condong ke cita rasa atau gimana cara menyiasati itu bahwa makanan itu adalah untuk survive, untuk hidup. Nah, itu pertanyaan sing. Kalau dari aku pribadi sih makanan ini untuk survive atau untuk cita rasa? Yang pasti untuk survive sih, Cak. Urusan cita rasa itu nomor sekian sebetulnya. Urusan cita rasa itu nomor sekian. Makanya tadi kan saya bilang gak enak panganan ketika kita lu ya tetap jadi enak. Seenggak enaknya makanan. Bumbu terenak dan rasa lapar. Rasa lapar. Iya. Oke, masakan istri dan ibu. Kita ke kondangan nih misalnya, kita ke kondangan dengan berbagai macam menu yang ada gitu kan. Tapi posisi kita kenyang ya jadi nggak enak. Tapi kalau kita posisinya lapar, ya udah itu walaupun itu catering yang nggak enak, udah makan aja itu. Jadi menurutku tetap untuk survive, untuk bertahan hidup itu Cak. Saya bedakan jadi dua Cak Su. Tadi sebenarnya di awal sudah sampaikan. Makan sama kuliner dua hal yang berbeda. Boga dan makan itu berbeda. Tadi boga itu adalah kuliner, dasar bahasa kitanya. Nah, boga itu adalah makanan yang diberikan sentuhan seni dan kenikmatan. Itu dua hal yang berbeda. Artinya, apakah kuliner itu untuk mengejar survive atau cita rasa? Cita rasa. Karena di sana ada unsur seni dan kenikmatan. Makan saja hanya berbahaya atau tidak pilihannya, bukan enak atau tidak. Itu kalau makan. Dulu sebelum pada akhirnya menciptakan satu klasifikasi tentang rasa, bahkan termasuk asam dan hal lainnya, manis dan segala macam, makanan hanyalah bermasalah or not ke tubuh kita. Jadi apa yang bisa dimakan, bahkan ada yang pahit, rasanya gagal ya dipangan karena untuk survive itu makanan. Tapi kalau udah ngomong kuliner itu udah beda lagi fasenya. Kuliner itu bicara tentang boga. Boga itu adalah makanan yang diberikan sentuhan seni dan kenikmatan. Jadi kalau kuliner, kalau ditanya kuliner itu apa untuk survive? Tidak memang. Karena kalau untuk survive, manusia pada dasarnya secara naluri, jangankan ada yang dijual atau tidak ada, dia akan secara naluri dia akan mencari makanan sendiri. Karena apa? Rasa lapar dan hal lain itulah yang mendorong, bukan rasa sensasi untuk kuliner. Jadi kuliner prioritas utamanya ya memang sensasi. Artinya cita rasa itu kuliner itu beda dengan makan. Makanya fasenya justru kuliner itu adalah makanan dengan fase tertentu, adanya sentuhan seni dan kenikmatan. Itu mungkin Casu sebagai jawaban. Karena dua hal yang berbeda makan. Nah, makan adalah satu peradaban tertua. Dari dulu, sejak manusia pertama mungkin dalam hal ini ya, sampai nanti habis dunia ini, peradaban tertua yang akan pertama muncul dan peradaban tua yang akan terlahir ada adalah makan. Itu sudah pasti. Karena apa? Kemampuan manusia untuk berpuasa sebenarnya pada dasarnya secara normal tidak lebih dari 24 jam. Karena lewat 24 jam, gak makan 24 jam, kayaknya puasa gak sampai 24 jam aja, uskoyo mati, dapat 24. Artinya tidak mungkin. Jadi kalau makan hilang dari peradaban dunia, gak sampai 24 jam udah musnah manusia itu. Artinya, makanya kenikmatan yang terbesar dari hidup itu adalah minimal menikmati makan. Bisa makan enak eus, wapit. Jadi makan adalah peradaban, tapi kalau kuliner sudah bicara tentang peradaban yang sudah menjadi kebudayaan karena ada unsur seni dan hal. Dan saya sebutkan makan itu adalah peradaban tertua, pasti tertua karena dia lahir semenjak manusia pertama lahir. Nah, berikutnya dia juga yang akan berakhir, peradaban yang paling berakhir ketika dunia ini berakhir. Selama masih ada manusia, peradaban makan gak mungkin hilang.
Jadi itu Casu. Lalu yang kedua tadi bahas Baseno lagi. Maseno. Kaitan ini satu kompleksitas yang cukup tinggi Mas Seno, kaitan polusi karena ini bahasanya bukan lagi bicara tentang soal kulinernya, tapi bicara tentang ekologinya. Memang kesadaran di kita itu, kita jangan lupa dengan ranking 5 besar sebagai pembuang sampah terbesar di dunia. Artinya itu tidak hanya seluruh kita, apakah ini memang customernya masyarakatnya, tidak, satu negara. Ada dilarang membuang sampah sembarangan, ada tah yang mempraktekannya sebagai bagian sanksinya. Sebagaimana orang membunuh ada pidananya, KUHP pasal sekian, membuang sampah sembarangan ada. Ada hukumannya, ada aturannya. Apakah dikerjakan? Tidak, karena sesuatu larangan di Indonesia yang resikonya rendah tidak dijalankan. Itu sudah pasti. Penghormatan terhadap manusia ada, misalnya menyinggung dan segala macam, itu banyak ada aturannya, tapi tidak dijalankan. Nah, kaitan itu saya rasa bukan soal polusi itu. Tadi itu kaitan limbah makanan segala macamnya itu. Tetapi kalau pinjam bahasa Munimun, nah, kesadaran di dalam diri moralitas tentang pentingnya tidak membuang sampah dan segala macam, itu tidak mudah. Dan ketika kita bicara gini, Pak Muni paling makmumnya tidak lebih dari 100. Tapi yang membenci Pomuni ngomong apa sih? Itu ribuan. Percayalah di keadaan saat ini. Oh, enak. Ya, bojone yang tidak menghabiskan makanan itu. Jadi itu Mas Seno. Dan saya rasa, percayalah dari zaman saya ini Mapala kebetulan, dari Mapala bahkan dari Suhoji segala macam itu sudah ngomong penting sampah segala macam. Berhasil? Enggak, mereka hanyalah menjadi kaum minor yang ngomong kemana-mana. Tapi sayangnya mereka juga sambil buang sampah juga. Ya mohon maaf tidak bermaksud skeptis terhadap kesadaran itu, tetapi kesadaran untuk membuang sampah sembarangan seperti bagaimana aturan yang terjadi di Singapura menjadi negara Asia yang bersih. Kenapa? Wih gila bos. Buang sampah aja dendanya hampir 500 sampai 5 juta buang sampah kalau dirupiahkan. Kita miskin kabeh. Dan aku yakin kalau hukumannya itu denda langsung, yakin bersih. Karena kita tuh lebih takut miskin. Aslinya, nah, Singapura mempraktekkan itu, berhasil bos, jadi negara bersih. Nah kita apakah dipraktekkan? Ya enggak gitu. Polusi itu banyak, termasuk tidak hanya sampah. Karena sekali lagi, iya, limbah makanan salah satu menjadi penyumbang limbah terbesar di kita. Nah, tetapi itu jangan lupa, selama itu makanan menjadi sampah organik dan itu bisa didaur ulang dan masih bisa menjadi itu sistemnya aja kita gagal menciptakan. Tadi Mas Uji di negara luar, terutama di Skandinavia, Swedia dan Denmark, ada menciptakan satu dan tempat wilayah untuk pengolahan tentang limbah. Jangankan yang organik, yang non organik aja bisa dan mereka siap membeli. Jadi kita bisa menjual ke mereka untuk pengolahan itu sebagai bahan. Mereka kekurangan limbah, Cuk. Jadi negara supaya kan Swedia punya kemampuan membeli sampah, mengimpor sampah, Cuk. Kekurangan bahan. Kita bos. Nah ini negara artinya itu hal-hal yang seperti itu. Nah, dalam skala kecil ya UMKM pemulung tadi langsung menarik tuh. Jangan lupa UMKM di Indonesia yang bersifat kayak pemulung, yang rongsokan dan segala macam. Anjir kaya-kaya naik haji bos. Itu dari sampah. Kok rasis? Itu pujian. Gimana sampai naik haji? Wah kacau ini, gagal membedakan. Artinya mereka punya kejelian melihat ekonomi. Wah sampah banyak nih. Di Pulung naik haji bos, tukang bubur malah jarang ada. Malah tukang sampah pemulung yang banyak naik haji bos rongsokan. Wah luar biasa. Jadi itu Mas Seno, kaitan limbah makanan atau kuliner wes. Nah itu saya rasa itu agak berat itu segala macam. Nah, tetapi kali lagi itu perlu ada kesadaran kolektif. Nah karena kita tidak bisa munafik, kita sendiri, saya dan Anda dan siapapun pelakunya, minimal abu rokok dan segala macam itu ya. Itu adalah kesalahan yang kita abaikan
sebagai bukan kesalahan karena terjadi terus-menerus berulang dan itu tidak dianggap salah sehingga kesalahan menjadi kebenaran. Itulah proses dinamika peradaban atau perbuatan yang tidak beradab seolah-olah menjadi tradisi dan kebiasaan. Itu Mas Seno. Monggo yang lain. Monggo. Oke. Menanggapi food waste ya. Ini mungkin tadi Kang Toteng mengatakan bahwa mungkin ada sebagian orang atau bisa dikatakan minor yang sadar akan food waste ini. Tapi teman-teman saya punya optimisme walaupun sedikit. Karena di pendidikan Kota Surabaya itu untungnya Kota Surabaya punya kesadaran itu. Nah, karena saya adalah pendidik, saya selalu update hal itu dari Dinas Lingkungan Kota Surabaya, juga bekerja sama dengan pendidikan Kota Surabaya. Dan di tingkat SMP, saya tidak tahu kalau SD ya, ada yang namanya Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup. Dan itu selalu ramai sekali. Sebetulnya untuk masalah food waste atau limbah sisa makanan, kita tidak bisa menghindarkan. Apakah itu dari salah satu atau dua faktor yang tadi Mas Seno sudah sebutkan, kenapa sampai muncul limbah makanan, sebetulnya kunci utamanya adalah pada pengolahan limbah. Kemampuan warga Indonesia, masyarakat kita, arek dewi, ya kan, itu adalah kita tidak punya kemampuan untuk mengolah, memilah sampah. Wes pokoknya lek nang pawon buatekno situ, ya kan, bungkus plastik, sisa makanan dan lain sebagainya. Sebetulnya yang jadi masalah adalah sisa makanan yang sudah dimasak ketika dia dibuang dalam kondisi tertutup. Biasanya kan ngono, kalau instan ya kan, dikerasaki, dibuntel rapat, itu akan menghasilkan zat amonia yang sangat berbahaya bagi lapisan ozon. Sebetulnya dan ini anak-anak SMP di Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup dan itu juga sudah merambah ke sekolah-sekolah walaupun tidak punya tidak punya Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup yang lolos di Dinas Kota Surabaya, tapi mereka sudah punya kesadaran bahwa oh ternyata mengolah limbah makanan minimal untuk membuangnya saja itu tidak boleh diplastiki. Jadi memang harus di tanah biar dia bisa composting. Betul. Ada sekolah juga, saya lupa di SMP 40 apa 41 begitu. Kapan lalu mereka panen kompos. Jadi ternyata anak-anak itu limbah sisa makanannya itu memang dijadikan satu untuk dikomposkan. Nah ini sangat menarik dan saya punya optimisme bahwa walaupun anak-anak itu SMP atau anak-anak itu kecil, dia akan memberikan dampak meskipun sedikit kepada lingkungan sekitarnya atau kepada keluarganya atau nanti kepada masa depannya dia dan lingkungan sekitarnya dia di masa mendatang bahwa ini loh caranya mengolah limbah. Walaupun di luar sana jumlah orang-orang yang tidak paham dengan food waste itu lebih banyak. Setidaknya gak cepat-cepat kiamat gitu kan. Itu kan nih. Nah itu soal food waste. Terus kemudian mengatakan bahwa kuliner dan makan ini pasti ada hubungannya dengan kebudayaan ya. Saya pernah dapat cerita dari Mbah Sopo itu, tapi masih keluarga. Artinya dia kalau dihitung itu mbah buyutku gitu loh. Ketika masa-masa perang nggak karena ipar gitu loh rek, waduh gitu kan. Pokoknya masih dalam lingkup keluarga lah. Itu menceritakan bahwa pada awalnya memang makan adalah untuk survival. Kenapa kok akhirnya singkong itu bisa jadi bentuk makanan sing beda-beda. Isok dadi gethuk ya kan, isok dadi serawut, engko rodok bener tewul, engko rodok jamburan titik isok dadi gatot ya kan. Sakjane itu adalah bentuk untuk survival yang akhirnya pada masa ini masuk ke khasanah kuliner. Ya kan? Lalu kemudian menarik ketika Pak Omuni mengatakan instan. Saya juga pengguna bumbu instan padahal sampai sekarang. Karena kesibukan dan lain sebagainya. Iya. Tapi yang jadi lucunya, ya kan? Yang jadi lucunya adalah saya itu selalu update. Banyak sekali orang-orang yang punya bisnis kuliner dengan apa klaim-klaim bumbu beneran ya kan, gak bumbu jadi ya kan, terus dengan makanan yang sehat misal kayak salad mau tapi regane lebih larang ya kan. Ini mungkin ada kaitannya dengan politik yang dikatakan Mas Toteng. Aku sampai bertanya-tanya, manusia ini lucu sekali ya. Kebiyen iku settingannya nenek moyang kita adalah makanan kita sudah sehat dan murah. Tapi kok saiki malah itu dijadikan lifestyle, gaya hidup. Misal arek nge-gym zaman saiki ya kan.
proteinnya sakmene, ikine sakmene dan itu mahal banget ngono lho. Isok gawe makan kita 2 atau 3 hari dalam satu menu porsi mereka. Menurutku ini adalah sebuah budaya yang tidak masuk akal pada akhirnya. Tapi saya percaya bahwa masyarakat kita punya kemampuan untuk menyesuaikan makanan atau budaya makanan dari luar, dari manapun itu, untuk disesuaikan dengan kita. Saya pernah ke suatu daerah, Tom Yam, ternyata bedo, aslinya nang kono ambek nang kini, ya kan? Terus kemudian ketika saya punya teman-teman yang berasal dari Jawa Tengah, sego gorengnya ya ternyata bedo. Ya kan? Gak abang. Dan anak sing legi, anak sing ini tidak akan selesai. Tapi saya rasa kebudayaan makanan, entah itu budaya makanan asli dari negara kita, ataupun yang sudah akulturasi, ya kan? Berpadu dengan negara-negara lain, misal kayak saya sing rame Korea, ya kan? Itu pada akhirnya bisa menjadi khasanah kuliner Indonesia dan tentunya disesuaikan dengan masyarakat kita. Begitu, terima kasih. Monggo Mas Uji. Tanggapannya gitu. Ya, tanggapan enggak? Tanggapan nyanyi ya. Betul Mbak Jenab. Jadi memang tapi ini satu poin yang mungkin terlupa ya, karena mungkin juga orang tuanya juga mungkin nggak tahu juga ini. Wajib banget mengenalkan real food, makanan yang betul-betul makanan. Nggak apa-apa sesekali kita ajak untuk makan makanan yang instan, yang real food, makanan yang fusion gitu ya, yang akulturasi tadi itu nggak apa-apa banget karena penganekaragaman rasa, pengenalan juga gitu kan. Nah tapi sebetulnya menurutku pribadi sak sibuk-sibuk itu masih bisa kok kalau kitanya mau. Yang jadi masalah adalah kitanya itu gak mau gitu loh. Menambahkan, iki ono momen lucu, mamaku tuh adalah orang yang suka kuliner karena kakak kelasmu tata boga. Kan, Bu tahun piro. Mama dan kakakku adalah tata boga di sekolahmu dulu. Kita punya kebiasaan plesir. Nah, setiap plesir kita selalu makan makanan khasnya mereka. Ada satu momen lucu, kita kan punya mie instan rasa soto ya kan. Terus kemudian aku nang Kudus. Diajaklah makan holy soup, soto Kudus. Aku mbisi imam aku. Iki kayak rasanya mie sedap gini ya. Loh, longor. Iki mie sedap sing niru iki. Jadi mie sedap memang menggunakan resep soto Kudus. Nah, ini kan akhirnya jadi rancu untuk masa depan anak-anak kita ya kan. Banyak sekali makanan-makanan khas atau makanan tradisional yang akhirnya menjadi instan, akhirnya jadi bias. Apakah makanan tradisional sing niru makanan instani atau makanan instani yang meniru makanan tradisional? Begitu. Memang fusion itu dari dulu itu berbahaya sebetulnya fusion itu karena itu jadi bias juga tadi itu untuk maka memang tanggung jawab banget ini untuk para ibu, orang tua. Nggak apa-apa sedini mungkin kenalkan juga, nggak bisa bikin sebisanya aja, nggak enak pun juga nggak apa-apa. Yang penting anak-anak kita itu tahu real food itu gitu, tahu real food dulu daripada fusionnya. Baiknya sih begitu. Iya daripada kayak tadi. Sotonya iki niru mie sedap apa mie sedap sing niru iki kira-kira. Itu terima kasih Kang. Baik. Yang pertama mungkin Mbak Jenab kaitan limbah tadi itu. Artinya soal kepedulian itu lakukan saja, benar. Apakah positif optimis itu bukan urusan. Artinya karena manfaat itu tidak bisa dinikmati, artinya sama. Kecintaan kita terhadap hidup itu ya sama pada kuliner juga, pada makanan. Nah kecintaan itu selama kamu mencintai itu dan punya esensi di dalam kepedulian itu ya lakukan. Jangan bicara tentang hasil dan segala macam. Nah, karena kalau udah bicara mayoritas itu memang tidak bisa. Karena ada otoritas. Otoritas itu siapa pemiliknya? Ya, yang membuat hukum. Dan kebetulan letak itu diberikan kepada negara. Nah, dalam hal itu. Nah, yang kedua kaitan sumber fusion dan segala macam itu kaitan. Karena pada dasarnya yang tidak akan pernah bisa sampai kepada titik puas itu adalah taste atau selera. Nah sampai kapanpun itulah khasanah kekayaan kuliner tidak akan pernah ada habisnya, termasuk inovasi kreasi. Pertanyaan yang disampaikan oleh Wes Renda di dalam kesaksiannya di MK kaitan tembakau ada di YouTube, bisa dicek. Sebenarnya apa sih yang asli dari kuliner Indonesia? Dalam hal ini sumber bahan makanan.
Ternyata jawabannya aja tidak ada. Tapi yang asli Indonesia apa? Kreativitas, inovasi. Tadi itu dari singkong, bahkan apapun, masakan dan bumbu segala macam itu kreasi inovasi. Nah inilah yang memperkaya sanah kita. Nah betapa kita itu adalah lahir di tanah dan negeri yang punya kemampuan kreativitas dan inovasi. Apalagi dengan keterbatasan, semakin kuat tuh kreativitas dan inovasi itu. Nah saya rasa itu mungkin Mbak Jenab, artinya kaitan instan dan segala macam. Apakah salah tidak salah? Saya rasa ini termasuk juga kesalahan yang sudah dimaklumi dan berulang, sehingga itu bukan kesalahan lagi. Jadi orang-orang sibuk seperti ibu-ibu yang memang karir gitu. Seperti teman saya Pemret Adena itu kan ibu-ibu karir itu, saya rasa saya rekomendasikan tidak masalah, tetapi itu saya rasa Mbak Jana. Mungkin ada lagi teman-teman. Mbak Nasuki, monggo. Ini pendapat apa? Ibu-ibu ya. Monggo. Ibu-ibu yang nggak punya karir ya. Nah, ibu-ibu yang nggak punya karir ini juga bingung, Mas. Pakai itu. Nah, apa? Kadang sekarang kan zaman makanan itu ada yang clean food, real food, apalah. Kadang kita kan juga bangun pagi itu sebagai ibu-ibu memang ribet. Nah, kita mengatasi dengan yang tren sekarang itu namanya food prep. Tapi kadang dengan food prep itu kita kan belanjanya kan mingguan lah katakanlah. Itu memang lebih hemat. Kita stok di kulkas, ada yang langsung dibumbui. Nah, kadang kita itu malah jadi lupa. Apa di sisi lain lupa itu apa ya? Nanti udah kita nyusun menu terus kita pengen makan yang lain pada hari itu. Kebanyakan gitu. Akhirnya dibuang. Nah, yang sisa-sisa itu dibuang. Tapi setelah hidup di desa ya, ini agak melenceng. Kayak Pak Muni tadi ya. Bumbuin menurutku, nah apa bedanya sih kalau clean food itu kan biasanya terkenal sama kukus-kukusan ya. Kayak brokoli kukus gini, sedangkan apa ya, kayak saya sendiri pun makan kayak brokoli kukus gak kolu gitu loh. Ya apa ya bahasanya? Apa ya gak bisa ketelan gitu loh kayak. Nah, itu kan makan segala, makanya itu. Kadang saya masak kayak penghabisannya ke situ. Gitu. Apa bedanya kayak apa emangnya kalau saya food prep dengan bumbu yang komplit itu akhirnya jadi nggak clean food, apa ya maksudnya ya, apa jadi nggak sehat gitu loh. Nah gitu. Terus kalau selama saya hidup di desa ya kebanyakan kan banyak petani yang bilang gini, petaninya miskin tapi tangan keduanya itu yang lebih kaya. Menurut saya ya, selama saya hidup di desa, saya itu ada apa? Nah, Bang Merah contohnya, Bang Merah yang kata nih Mas Suji tadi. Benar, dari petani itu memang masih basah, tanahnya banyak. Nah, sama tangan kedua itu kita memang dikeringkan dulu sampai benar-benar kering, akhirnya kita bisa jual 3 kali lipat, 4 kali lipat, itu mengikuti harga pasar. Apakah itu kita termasuk nimbun? Nah, nimbun yang bikin perputaran ekonominya itu kayak seakan-akan petaninya dirugikan. Padahal kan kenapa enggak petaninya sendiri yang melakukan itu, dia bisa jual sendiri. Alasannya petaninya enggak punya apa ya, pasarnya, enggak tahu cara jualnya gimana. Itu. Terus kayak apa? Pangan itu tak rasa di desa itu kayak panen padi Mas ya. Panen padi. Nah, panen padi itu jarang orang-orang beli yang kayak di petani. Tapi pasti lebih percaya kayak nggak enak, berasnya atas lagi nih, lebih beli yang kemasan kayak Sintanola, Pelikana, kayak gitu, yang kayak gitu. Saya dulu juga gitu awal-awal, tapi setelah saya di desa dengan harga yang lebih murah, saya rasa nggak jauh beda kok. Cuman mungkin kalau keras ya tinggal tambah airnya dikit atau dikasih apa gitu. Tak rasa itu ya karena masyarakatnya sendiri. Terus di desa itu juga ada kok apa masih berlaku kok kayak sayur-sayur di desa hampir nggak beli, kayak cabe, terong, apa itu daun-daun. Jadi kalau musim penghujan gini kita itu nggak bakal beli sayur, pasti kayak tetangga punya ini kita saling tukar-tukar gitu loh. Beda kayak di kota. Terus masalah sampah, kalau makanan bener itu memang harus dibuang di tanah ya Mbak ya, karena itu di Islam pun diajarkan.
paling terakhir itu iya, paling terakhir buangnya itu harus di makanan supaya hewan-hewan bisa ikut makan. Nah, tapi di desa itu justru sampah plastik yang jadi masalah. Solusinya pasti kita bakar karena kita nggak tahu bingung mau buang di mana. Di desa itu ada ayam. Ada ayam, gitu. Terus apa kalau ini nggak ngomentari tentang pemerintahan ya? Saya kan ibu rumah tangga, nggak punya hak untuk mengomentari yang atas-atas ya. Tak rasa saya ini apa rakyat bawah ya itu gini loh. Apa ya? Pemimpin pun asalnya itu dari rakyat dan rakyat Indonesia itu terlalu banyak pemakluman menurut saya. Ada berita akhir-akhir gini kayak gini. Gagal keterima PNS gara-gara tinggi kurang 5 cm padahal semua nilai oke. Terus gini, itu kan kayak apa ya, namanya persyaratan meskipun nilai oke tapi kalau ada kurang itu seharusnya nggak boleh dimaklumi kalau menurut saya. Ya apa ya, terus ada gini, kerja jadi kasir persyaratan seperti model, ada kayak gitu kan. Nah menurut saya loh itu kan memang bukan tuntutan perusahaan kok, itu tuntutan dari masyarakat kita sendiri. Contohnya, saya kan hotelier, perhotelan. Dari sekolah itu udah diajari kok kalau bekerja di hotel itu harus sesuai grooming, kuku hitam nggak boleh. Itu yang sepele-sepele padahal bau badan nggak boleh. Dan seharusnya kalau memang dia niat ngelamar ke situ, itu kan seharusnya sudah tahu rules-nya gitu loh. Tapi masyarakat kita itu nggak mau tahu akan hal itu gitu loh. Padahal kerja itu sebenarnya buat yang mau-mau aja kok. Mungkin kalau kata Mas Teteng, kenapa perempuan lebih banyak? Karena menurut saya ya orang-orang itu maaf ya, kayak apa ya, anyanyi lah ya apa ya bahasanya gitu loh. Kadang kan gini, apa ya, anyanyi ya, apa ya aku gak paham ya. Kayak gitu terus. Orangnya gini loh, lulusan SMP kerja jaga stan 1 bulan 1 juta. Mereka kan 1 juta cukup kayak apa? Kan gitu. Padahal seharusnya lakuin aja sesuai yang ada. Nanti pasti ada peningkatan nama jenjang karir meskipun jual jus jenjang karirnya apa ya minimal tahu cara bikin jus, ada modal buka sendiri. Tapi ya itu tadi loh masyarakatnya kayaknya terlalu anyanyi. Jadi kalau kita nuntut korupsi sebenarnya korupsi itu nggak harus di atas kok, bawah pun itu nah gitu loh ya Pak. Terima kasih Mbak Nasuki. Tapi yang menarik Mbak Nasuki itu ada satu poin tentang betapa kita tidak menjadi manusia yang bersyukur. Artinya bagaimana cara bersyukur, yaitu dengan sabar. Nah itu karena itu teruji oleh Nasuki. Saya rasa saya cukup bersaksi Mbak Nasuki itu adalah orang yang bersabar bertahun-tahun menunggu nafkah yang lain. Jadi saya percaya apa yang disampaikan tentang kesabaran, rasa syukur itu penting. Nah, memang dengan negara dengan mayoritas Islam dari Mas Nasuki, Mbak Nasuki menyampaikan tentang Islam pun mengajar seperti itu. Nah, memang kita dengan negara mayoritas Islam, bahkan hampir lebih dari 80% warga kita itu orang Muslim. Tapi gagal mempraktekkan tugas seorang muslim, sabar dan syukur. Nah, bagaimana bersyukur itu apa? Melihat keadaan diri sendiri dengan kemungkinan kelayakan yang ada, lalu berproses tumbuh untuk lebih baik daripada sebelumnya. Itu dasar perintahnya kan itu seperti itu Mbak Nasuki. Nah, ibu-ibu dari seperti Nasuki dengan pemahaman akademis dari tadi itu, dari disiplin akademisnya perhotelan, lalu dia menciptakan satu komparasi perbandingan hidup di kota dan hidup di desa. Ini menarik sebagai memoir seorang perbanding ibu-ibu. Dari Mbak Nasuki. Nah, itu saya ingin menitik beratkan tentang pentingnya angle syukur tadi dari Mbak Nasuki, bahwa hal-hal seperti itu. Tapi saya ingin juga bukan memprotes, tapi jangan meng-underestimatekan diri sendiri seolah-olah tidak punya kelayakan sebagai citizen. Citizen ini adalah sipil warga. Karena apa? Mbak Nasuki sebagaimana yang disampaikan tentang mengkhawatirkan orang yang tidak bisa mengambil angle yang baiknya lalu berproses dirinya. Tapi Mbak Nasuki pun sambil menyampaikan itu.
insecure dengan keberadaannya. Padahal itu adalah satu asupan bergizi bagi negara sebenarnya. Bahwa hal-hal seperti itu harusnya coba kembali dituliskan, lalu coba disampaikan. Dan itu adalah hal yang jarang terjadi. Apa? Menyampaikan kejujuran. Nah, termasuk di dalam kuliner mungkin juga bisa jadi seperti itu. Kalau soal kulinernya, monggo Mas Uji kalau ada tanggapan. Oke, Mbak Nasuki, di desa ini nggak tahu ya, mungkin terjadi juga tapi aku di beberapa desa di desaku di Jombang, terus di desa bapakku di Lamongan itu. Aku heran juga ketika di desa itu kita beli rempah-rempah, kita beli bumbu yang harusnya tanamnya di desa dijual di kota, tapi kita beli di desa itu harganya lebih mahal. Dan nggak ada juga, nggak lengkap dengan kualitas yang buruk juga. Ini kebiasaan masyarakat kita bahwasannya sing apik didol, yang bagus dijual, sing elek digawe dhewe. Akhirnya masyarakat di desa itu hanya tersisa yang buruk-buruk saja. Tomat itu di desa itu Allah itu kecil-kecil banget dan itu udah panen yang paling akhir itu tanamannya udah mau meninggal dipanen itu dijual di desa. Yang bagus-bagus dibawa ke kota. Aku nggak paham sejak kapan pemikiran ini muncul gitu kan. Terus gimana? Tapi kalau untuk sayur yang diberikan, yang dikasih-kasihkan itu ya masuk akal juga dan itu masih bisa dilakukan, masih relate gitu kan. Tapi kalau untuk beberapa komoditas yang itu dijual seperti bawang, tomat, cabai, itu di desa itu malah menurutku enggak banget gitu loh untuk kita hidup gitu. Karena mungkin baiknya di desa itu malah lebih baik nanam sendiri untuk dikonsumsi sendiri itu. Kalau kita beli malah ya gak ada kualitas yang ini gitu. Nggak apa-apa. Terus lagi untuk food preparation tadi itu. Tadi juga sempat aku singgung di awal bahwasannya nenek moyang kita itu sudah menyiapkan teknik-teknik untuk menyimpan makanan. Ada yang didendeng, ada yang diasinin, ada juga yang diasap dan sebagainya. Itu untuk menyimpan makanan dalam waktu yang cukup lama. Tapi ada juga dalam waktu tertentu harus disegera dimasak, penyimpanan pendek dan penyimpanan jangka panjang. Seperti ini melimpah nih telur nih, diapain? Diasin, jadi telur asin. Jadi bisa bertahan waktu yang cukup lama. Nah untuk ibu-ibu yang saat ini melakukan food preparation atau food prep, itu menurutku suatu kesadaran yang cukup baik untuk dilakukan dan dilanjutkan. Urusan nanti makanan itu terbuang karena lupa, tinggal ini aja sih, nanti waktu actionnya itu diperbaiki lagi, mungkin itu sih. Tapi hari ini ada trend food preparation itu menurutku bagus Kang, karena menghindari untuk yang instan-instan, menghindari cepet-cepet, jadi lebih berkualitas juga masakan untuk keluarganya. Tetap sehat. Betul. Kukus-kukusan. Clean food itu sebetulnya gak hanya dikukus. Gak hanya dikukus. Clean food adalah iya, pengertiannya saja yang salah gitu kan. Clean food ya. Anak mana yang mau makan? Tetap mau kok. Gak enak mah. Tetap. Jadi Ini ya. Suami itu semua makan. Dari orang loh. Ini apa ya? Ya bukan naik juga ya. Apa ya itu? Coba kita cari. Tapi dia itu dalam hatinya masih bandingkan. Apa ya? Orang tuanya makan ayam dikasih garam aja. Sedangkan kalau sama saya itu harus ditumbang ini. Sebenarnya dia lebih suka yang bumbunya komplit. Tapi apa ya? Demi banyak alasan supaya saya mau juga makan seadanya, dia memaksakan kayak apa ya? Memaksa dirinya sendiri bilang ini enak. itu artinya betul, bertahan hidup.
Iya, bertahan dari cengkraman itu tadi. Gitu. Timbang dicakar gitu kan. Minta nambah nafkah. Timbang anyi-anyi. Dalam keluarga, kalau saya makan itu yang apa ya, yang makan itu harus sesuai rasa itu enak, itu saya kayak main makanan itu kan harus bisa apa ya, bikin suasana senang. Orbitan perhotelan ya gitu memang. Nah ini juga nih penyakit yang ada di masyarakat. Orang itu akan menilai itu bintang 5 kalau makanan itu 1 enak, 2 murah, 3 banyak. Nah, tolong ini aja udah gak sesuai sama prinsip ekonomi. Aku lebih sih Portugal itu. Gak apa-apa Cak Portugal, tapi kalau dimakan sekeluarga gitu kan. Dan sesuai sama porsi yang dibutuhkan, sesuai kebutuhan. Gak masalah Portugal itu. Itu Kang, terima kasih. Itu Mas Basuki, sampun. Ya, tapi tadi jawaban dulu itu apa kayak clean food itu apa aja? Selain itu apa ada lagi tadi? Kamu belum selesai mau menyampaikan. Nah, clean food itu sebetulnya sesuatu yang kita handle sendiri, mulai dari bahan mentah sampai bahan jadi. Bukan yang tidak dibumbui. Gitu, clean food itu. Jadi kalau orang ya siapa mau makan sayur direbus tok ngono. Enggak usah direbus ya lalapan aja gak apa-apa mentah. Itu juga bisa enak juga gitu. Jadi clean food yang dimaksud clean food itu bukan makanan yang bahan dikukus udah bukan gitu. Pakai bumbu soklin gitu misalnya. Dibersihin kan berarti itu. Artinya clean food itu sesuatu yang kita handle sendiri. Mulai dari bahan mentah sampai bahan jadi sampai siap makan. Itu kita handle sendiri, kita tahu semua prosesnya tanpa zat aditif apapun. Itu yang kita sebut clean food sebetulnya. Kalau yang ditambahin masako, tambahin mecin apa segala macam, ya nggak apa-apa. Itu bahan aditif yang digunakan untuk bahan tambahan pangan yang dalam kadar tertentu masih bisa ditolerir oleh tubuh dan bisa bukan clean menambah nafsu makan gitu. Untuk yang tadi suka bumbu dan sebagainya itu gitu. Dan untuk gimana? Penguat rasa gitu. Artinya masih bisa disebut clean food ketika itu kita handle sendiri karena kita tahu takarannya. Oh tak kayak imagine dikit aja gitu. Kita pakai penyedapnya, kita pakai kaldu ayam rebus sendiri aja deh gitu. Kita beli ayam sekilo, kita rebus sendiri. Kaldunya jadiin beberapa hari gitu, kita simpan di freezer. Itu bisa kita sebut clean food, bukan berarti yang brokoli direbus gitu dok. Itu mak males namanya gitu kan. Mak males gitu. Food males gitu kan. Lazy food jadinya bukan clean food gitu. Mbak Nasuki itu. Terima kasih. Oke, itu Mbak Nasuki. Artinya juga ini juga buat jawaban buat ibu-ibu yang nanti menonton di online. Jadi clean food itu bukan soal bumbu dan segala, tapi bagaimana tidak ada jarak antara pemasak dengan apa yang dimasak dari persiapan bahan dan segala macam sehingga otoritas keseluruhan rasa dan segala macam dikendalikan oleh kokinya. Itu ya, Mas Suji. Monggo, yang lain ada lagi terakhir? Baik, Mas Nomos, cukup? Oke, cukup. Mas Nomos mengantar istrinya ini tidak aktif diskusi dulu. Iki kuliner anak mak. Terima kasih teman-teman. Kalau gitu monggo Mas Uji sebagai closing statement untuk mengakhiri pertemuan. Monggo. Saya pribadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya makan itu harus dinikmatin. Makan itu kita harus peka. Bukan berarti kita jadi komentator gitu kan. Bukan berarti jadi komentator. Tapi kita tahu apa yang kita makan, kita sadar terhadap apa yang kita makan. Oh ini ternyata pedes ya, pedesnya pedesnya cabe, pedesnya merica. Kita tahu, kita peka di situ. Bukan berarti kita jadi komentator. Artinya nikmati makananmu, sadari makananmu itu. Sadari. Bukan. Nah kalau bohong itu urusan pribadinya ya. Itu bukan, itu untuk bertahan hidup juga. Enak salah. Apa kurang garam gak enak. Kamu. Itu. Cari aman. Cari aman ya. Aduh, sampai lama mau kerja. Baik, terima kasih Mas Uji. Tepuk tangan buat Raden Uji.
Kuliner dalam asana kebudayaan Indonesia cukup luas dan kaji, dari filosofinya, dari sejarahnya, lalu bagaimana tentang implementasi di hari-hari kita saat ini maupun yang akan datang. Upaya tentang satu memang untuk tumbuh survive, yaitu adalah butuh hidup yang sehat. Namun selebihnya adalah bagaimana juga menjaga tentang hubungan sosial, tentang bagaimana kaitan paralel dari bahan dengan petani, nelayan, maupun tentang satu pemasaran kedepannya tentang pada customer yang menjadi tubuh manusia itu sendiri. Bagaimana hal-hal tidak dibumbui dengan hal-hal yang sepertinya geopolitiknya itu demi keuntungan dan membahayakan korupsi, tapi juga untuk kemaslahatan hidup bersama. Bicara tentang kuliner, bicara tentang makanan, bicara tentang pangan, bicara tentang pangan maka tentang kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan bicara tentang ekonomi, dan ekonomi yang baik adalah yang mampu menjaga kedaulatan pangan agar mampu tercukupi seluruh warga negara dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.